wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darussalam, yang kita hormati Ketua Majelis Ta'lim RW Ustazah Nur Ayati. Beliau menjabat pengurus pengajian sudah cukup lama. Mudah-mudahan terus, amin Bu, amin Bu. Yang kita hormati Ibu Ketua RW, ada Ibu Ketua RW? Izin. Ibu RT, Ibu RT 1 ada Bu? Mana RT 1? Alhamdulillah. Ibu RT 2 ada? Mana RT 2? Tunjuk tangan RT 2. Banyak, alhamdulillah. Ibu-ibu RT 03 ada? Bu RT-nya ada, Bu RT-nya? Ada Bu RT 3? Ibu RT 04 ada? Mana Ibu Agus? Ibu RT 5 ada? Pada kemana ini Bu RT? Ibu RT 6 ada? Mana? Enggak pada kemana sih Bu RT pada ya? RT 07 ada? Mana RT 07? Ibu RT 08 ada? Ada, insyaallah. RT 09 mana Bu? Ada juga. 10 11 ada Bu? 12 pada kemana sih Bu RT ini ya? Alhamdulillah, pengajian hari ini diadakan sebagaimana rutin pengajian. Biasanya habis ngaji dapat makanan, betul Bu? Betul Bu? Bergantung RT-nya masing-masing. Ada yang nasi bungkus padang, ada kan Bu ya? Ada? Insya Allah. Ada yang launya bolu doang, ada. Mudah-mudahan yang nyiapin makanan, yang nyiapin tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala, amin ya rabbal. Yang mikirin pengajian juga insya Allah, Allah berikan pahala. Yang mikirin amplop buat ustadz insya Allah pasti Allah berikan pahala, amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian, para jamaah ta'lim yang saya hormati, hari ini niat RT 02 bikin maulid dalam pengajian ini. Dalam sebuah peringatan pasti semuanya ada tujuannya masing-masing. Kalau peringatan Isra dan Mi'raj tujuannya agar kita melakukan ibadah sholat lebih rajin. Kalau peringatan Nuzulul Quran agar kita mau baca Quran.
kalau peringatan Maulid agar kita cinta dan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Orang yang paling cinta kepadaku, orang yang paling cinta kepada Nabi adalah orang-orang yang berada setelah Nabi tiada. Ini kita nih, alhamdulillah makanannya dibuka Bu, dimakan. Jadi jangan bengong aja kayak ikan peda. Dimakan ini yang ngasih apa? Enggak borok sikutan, enggak borok sikutan. Jadi orang yang cinta kepada Nabi yang paling cinta adalah orang-orang yang beradanya setelah Nabi tiada. Kenapa demikian? Mereka enggak pernah melihat Nabi Muhammad, enggak pernah kenal sama Nabi Muhammad, tetapi mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan yawaddu ahaduhum, mereka itu faqada ahlahu wa malahu, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, mereka nantinya bakal melihatku. Amin ya Rabbal. Rumah kita tinggalin nih untuk kegiatan ini nih. Keluarga kita, anak, suami kita tinggalin untuk kegiatan ini nih. Maka kata Rasulullah, nanti yang kayak begitu bakal melihatku. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, memang yang namanya ngaji walaupun bentaran kadang capek ya Bu ya. Betul apa kagak Bu? Capek apa kagak? Ya. Apalagi mah yang kerja harus ngaji, capek. Tapi pahalanya gede Bu. Orang yang rugi di akhirat nantinya adalah orang yang ada kesempatan untuk ngaji tapi dia nggak mau ngaji, maka orang itu nanti paling rugi di akhirat tuh. Jadi orang yang paling nyesel itu adalah orang yang ada kesempatan untuk pengajian nggak mau datang. Itu adalah orang yang paling rugi itu. Bahkan nyeselnya itu seperti nanti gigitin jarinya sampai jarinya terputus saking nyeselnya. Umpamanya nih Bu, habis dari sini Bu pengajian ngomong ketua, ayo mampir ke rumah saya. Kata ibu-ibu, ngapain udah ketemu di sini suruh mampir bentaran. Ada juga yang mampir, besok ketemu, yang mampir ngomong, lu kagak mau sih diajak Nur Hayati, nyesel lu. Emang kenapa? Sebentar banget ngomong dia ngeluarin amplop. Kita yang datang dikasih duit 100.000, ternyata dia dapat komisi, masya Allah. Syukuran. Nyesel nggak yang nggak datang Bu? Nyesel apa kagak? Nyesel. Jadi di akhirat itu banyak orang yang nyesel.
ada kesempatan di dunia untuk hadir dalam majlis, tetapi mereka tidak mau hadir. Bu, ada 5 kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Bu? Nulis nggak, Bu? Tulis ya, Bu ya. Yang pertama nih, Bu. Yang pertama, nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sangat terkenal meskipun beliau belum lahir. Jadi Nabi lahir 571 Masehi, 5 April 571 Masehi. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 500 tahun. Sementara jarak Nabi Isa dengan Nabi Musa 2000 tahun. Kitab Nabi Musa apa namanya, Bu? Kitabnya apa namanya? Hah? Kitab Taurat. Kalau Nabi Isa apa nama kitabnya? Injil. Di dalam kedua kitab itu nama Nabi Muhammad udah ada. Nabi belum lahir tapi namanya udah ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi maktuban fit taurati wal inzil. Orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang gak bisa baca, gak bisa nulis, nabinya itu tertulis dalam kitab Taurat, tertulis dalam kitab Injil. Jadi nama Nabi Muhammad udah tertulis walaupun beliau belum lahir. Ada enggak kira-kira orang belum lahir tapi udah terkenal? Ada, Bu? Enggak ada. Kalau kita biasanya baru berbuat baik sana sini baru terkenal. Tapi kalau kita nggak berbuat baik, kita kurang dikenal. Ayo, makanya jadi Bu RT terkenal, jadi Bu RW terkenal, jadi Pak RW terkenal, jadi Bu RW terkenal. Kalau nggak jadi apa-apa nggak terkenal, Bu. Betul apa kagak, Bu? Betul apa kagak? Yang kedua Allah muliakan penyebutan namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutannya. Kita bersahadat enggak nyebut nama Nabi Muhammad, sahadat kita kagak sah. Kita berdoa tanpa nyebut nama Nabi Muhammad, doa kita kagak bakal naik. Kita lagi sholat enggak nyebut nama Nabi Muhammad tuh, pamanya baca salawatnya enggak ada nama Nabi Muhammad, enggak sah sholat kita tuh. Jadi namanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan. Di dunia ini banyak nama. Di dunia ini banyak orang-orang terkenal. Sekarang Presiden Amerika yang baru namanya siapa, Bu? Namanya siapa? Biden. Wakilnya siapa? Kamala Harris, perempuan.
Namanya mirip nama orang Islam, Camelia Harris. Banyak nama di dunia, tapi kalau kita sebut nggak berpengaruh apa-apa. Coba nama Nabi Muhammad kalau kita sebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita sebut tuh, insya Allah hajat-hajat kita akan terkabul tuh, derajat kita akan tinggi. Apalagi hati menjadi tenang. Jadi menyebut nama Nabi Muhammad, hati menjadi tenang, hajat menjadi terkabul, masalah kita akan selesai. Sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad. Sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bareng-bareng Bu, 1, 2, 3. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal likuli kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya Allah, kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada kita nih Bu. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada masjid. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada Al-Quran. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada istilah ustaz, ustazah. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada kita semuanya. Karena perempuan dikubur hidup. Alhamdulillah ada perempuan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela derajat kaum perempuan. Coba lihat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Siapa orang yang punya 2 anak perempuan, maka diurus dengan baik, insya Allah anaknya itu menjadi pembebas orang tuanya, nggak bakal masuk di dalam neraka. 2 anak perempuan. Siapa orang yang punya 3 anak perempuan, maka orang tuanya tidak bakal masuk ke dalam api neraka. Makanya lihat tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kaum perempuan. Makanya ya Bu, ibadah, sholat, hadir dalam majlis, taat kepada suami, jalan kita masuk surga. Amin ya Rabbal. Yang ketiga Bu, apa kemuliaan Nabi Muhammad? Kemuliaan pada jismun, pada badan. Jadi Nabi Muhammad kemuliaan pada badannya. Kalau beliau lewat masih 1 minggu tuh, wanginya belum hilang di daerah situ tuh. Wanginya belum Ada sahabat kena luka, kena anak panah. Anak panahnya dikeluarin, mata sahabat buta. Nabi cuma pakai ludah doang tuh, diolesin tuh. Matanya sembuh, bahkan lebih terang
ketimbang sebelumnya. Keringat Nabi wangi. Coba keringat kita wangi apa enggak, Bu? Wangi apa enggak? Enggak. Keringat suami ibu wangi apa enggak? Wangi, alhamdulillah. Tuh keringat Rasul tuh ditadangin yang netes buat obat tuh. Coba keringat ibu ditadangin, habis goreng kan keringat guyur ya Bu ya, tadangin wangi apa enggak? Masya Allah. Kita habis makan pagi, siang, sore, pasti besok buang hajat, betul gak? Rasulullah sama, cuma beliau kalau buang hajat, hajat kotorannya dikerubutin bumi, berebut, sehingga baru sampai langsung hilang tuh, saking bumi pada berebut. Coba kering apa kotoran ibu pada berebut enggak? Kali tetangganya pengen nyolek ada. Wah, Masya Allah tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Satu ketika ada orang Baduy datang ke Aisyah. Rasulullah sudah wafat. Ya Aisyah, ceritakan pengalamanmu yang paling baik. Tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka Siti Aisyah berkata, satu saat aku satu kamar dengan Rasulullah. Aku tertidur dalam satu selimut. Antara diriku dan dirinya tidak ada kain pembatas. Waktu itu suasana teramat dingin dan romantis. Keinginan manusia pasti semuanya ingin mendambakan keromantisan rumah tangga. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan itu sejenak. Beliau berkata, saatnya aku untuk sholat malam. Saatnya aku untuk menghadap Tuhanku. Tuh kira-kira kita kayak model begitu ya. Ada enggak suami kita yang model begitu, Bu? Bu, pas di tengah jalan berhenti mau sholat tahajud, ada enggak yang begitu? Ada. Yang mana ibunya? Wah, hebat. Saya aja gak bisa begitu ya Maya. Bu Yuli ngiri aja. Bu, tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi, kemuliaan pada badannya. Yang keempat, kemuliaan pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang namanya rumah tangga, pasti setiap orang punya yang namanya ujian, betul nggak? Orang itu nggak ada yang sempurna. Rasulullah juga ada ujiannya, tapi semuanya sebagai contoh teladan buat kita. Nggak ada yang namanya rumah tangga adem, nggak ada, Bu, betul nggak? Rumah tangga yang adem banget itu nggak enak. Ada juga yang namanya rumah tangga gonjang gancing. Jadi tiap rumah tangga ada godaan ekonomi. Nabi ada nggak godaan ekonomi? Ada. Istri beliau itu Siti Khadijah sangat kaya. Nikah dengan Rasulullah, rumahnya kecil. Perabotan rumah nggak ada. Ada nggak fitnah orang ketiga? Ada. Rasulullah juga pernah ada Siti Aisyah difitnah yang dikenal dengan hadis ifki.
Tapi Islam punya solusi. Apabila engkau dapat ujian, solusinya cuma dua. Apa itu? Sholat dan sabar. Jadi solusinya adalah sholat dan sabar. Jangan solusinya status. Wah, solusinya apa, Bu? Status solusinya. Wah, bikin status. Udah nggak nanya nih 3 hari sama sang suami. Bodoh nanan. Jadi solusinya Allah tuh, sholat dan ibadah. Bahkan tanamkan yang tahu masalah rumah tangga kita tuh hanya kita di dalam. Yang luar tahu yang enak-enak aja. Kenapa nggak boleh ngadu kepada orang tua? Karena sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, godaan terbesar adalah orang tuanya. Kenapa nggak boleh ngadu-ngadu kepada saudara? Karena godaan Nabi dalam berdakwah kebanyakan juga dari saudara-saudaranya. Kenapa juga nggak boleh ngadu ke anak-anak kita yang udah besar-besar? Karena godaan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah adalah anak-anaknya. Maka yuk solusinya adalah doa, yaitu sholat dan sabar. Siap apa kagak, Bu? Bu, siap apa kagak? Insya Allah pasti ya. Jadi Rasulullah ini akhlak. Istrinya kadang yang namanya orang, apalagi istri Nabi lebih dari satu. Ketika ada istrinya yang ribut satu dengan yang lain, Nabi berkata, ibu-ibu kalian sedang pada cemburu. Begitu ngomongnya. Enak apa kagak? Papa kok ribut sama ibu? Ibu lagi cemburu. Nah begitu. Enak apa kagak? Papa ibu kok ribut tuh? Mak lu ngomel mulu, mulutnya kagak bisa ditahan. Begitu ngomongnya itu. Jadi Nabi Muhammad SAW makan sayur keasinan. Rasulullah nggak langsung nunjuk sayur keasinan, cuma dia berkata, wahai Aisyah, kemarin beli garam di mana? Di situ ya Rasulullah, warung depan. Besok jangan beli garam di situ. Kenapa ya Rasulullah? Nih lihat mangkok nih, beli garam di situ, garamnya terlalu asin. Enak apa kagak, Bu? Suami kayak begitu, Bu? Enak banget. Makanya contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kelima, kelebihan Nabi Muhammad itu adalah memberi syafaat. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan memberi syafaat, yang terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kenal amak Nabi apa kagak? Kenal apa enggak, Bu? Tapi Nabi kenal kita. Dari mana Pak Ustadz? Apabila kita baca sallallahu ala Muhammad, maka ruh Nabi dikembalikan kepada jasadnya untuk menjawab salam dari kita. Salam dari siapa? Dari kita. Rasulullah tahu bahkan nama orang tua kita. Maka siapa yang bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya dia sedang memperkenalkan dirinya dan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Bu, ibu sekalian yang saya hormati,
Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan ya Bu, bisa melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi. Saya doain ibu-ibu yang ada di sini bisa umrah semuanya, bisa berhaji semuanya, bisa melihat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hanya ini taklim kita, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita. Tiada contoh yang terbaik buat kita dalam berkeluarga. Kita jadi apa saja kecuali contohnya adalah baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wujud kita maqamu khalafatul qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu ayat sama qadiran muridan aliman ayat sami'an basiran mutak subhanallah Sebelum ditutup, mari sama-sama baca Fatihah buat warga RT 05 yang sedang sakit ya. Tadi ada yang menyampaikan, mudah-mudahan ya niat namanya ada ke saya, tolong bantu Fatihahnya, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hanya ini, mari sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.